So guys, ini adalah Kawasaki Z900 2020. So guys, ini yang tadi udah gua sampaikan, Z900 2020 Bam, 900. Dan ya, ini salah satu Street Fighter yang sebenarnya baru pertama kali gue punya sendiri. Dan ya, kita puterin dulu ya. Ini motornya. Ini motor sih kalau buat gua sendiri, ini motor cakep ya. Dia itu salah satu naked yang menurut gua itu nice sih untuk dipandang, bagus banget. Apalagi ya kalau dibandingin sama Z900 sebelumnya, ini headlampnya bagus banget, runcing. Terus kalau mungkin lihat di kamera dia agak flat ya, atau di foto, tapi kalau lihat langsung nih, ini cakep banget nih. Ini sampai kayak dia ada keluaran sedikit. Terus apalagi kalau LED-nya nih lagi pada nyala, dan kita bakal lihat ini nanti. Dan apalagi di sini ada DRL-nya juga bagus. Dan menurut gua ini salah satu Street Fighter yang worth untuk dibeli, dan ini cakep banget. Dan ya langsung aja, meskipun kita habis puterin motornya udah ya tadi ya. Nah, ini sekarang kita nyalain. Oh ya, dan ini motor punya salah satu TFT yang paling halus menurut gua, dan kita bakal bahas ini nanti. Dan sekarang seperti yang tadi gue bilang tadi, ini di sini ada DRL-nya, dan DRL-nya cakep banget tuh, seperti yang bisa kalian lihat. Di sini ada 3 titik, 1, 2, 3. Dan kalau lagi nyala, ini 4-4-nya nyala. Dan kalau misalnya buat high beam, dia high beamnya di bawah, jadi agak yang dari atas ke bawah, yang dari bawah langsung naik ke atas lurus. Dan ini di bagian belakang dia ada LED lagi, dan ini ngelambangin Z, jadi dia kayak Z dari kiri kanan kiri kanan. Dan ya, karena dia pakai TID RNG, dia punya lampu, tapi yang originalnya juga punya lampu sih sebenarnya. Dan untuk dari lampu sennya sendiri, dia sudah pakai LED juga. Di depan juga pakai LED. Dan ini juga punya hazard di sini ya, jadi dua-duanya nyala. Nggak tahu ya, mungkin gue yang agak norak kali ya, cuman kayaknya gue jarang menemukan hazard di motornya Kawasaki. Ini juga ini nggak ada hazard loh, dan ini punya. Dan menurut gua ini ya oke lah ya, mungkin kadang-kadang emergency atau apa bisa dipakai gitu loh. Dan di sini perbedaannya apa sama yang lama? Sebenarnya kalau menurut gua dari segi mesin sendiri nggak banyak yang berbeda ya, tapi yang paling berbeda itu dia itu punya traction control di sini. Dan bisa kalian lihat ini di bagian speedometer udah ada power KTRC. Ini sebenarnya mirip sama traction control Kawasaki yang seperti biasanya kalian temui. Mungkin kalau kalian udah pernah pakai ZX6, actually ZX636, ZX10, nah kalian bakal nemuin power mode sama si traction control. Nah, nanti kita bakal bahas ini lebih lanjut. Dan ya, jadi yang sebelumnya gua sempat bilang tadi, di sini ada power modes, terus dia ada KTRC-nya. Nah,
Untuk dari Kawasaki ini CZ900, nah cuman dia agak punya power modes yang berbeda ya. Jadi kalau mungkin kalau di situ ada ZX636, dia itu power modesnya tuh simple, dia cuma tinggal mainin atas buat ngerubah power modes, bawah itu buat ngerubah traction. Tapi kalau di sini tuh agak berbeda ya. Nah, bedanya apa? Dia kalau dipencet atas aja nih, ditahan, dia bakal berubah jadi rain mode. Terus di sini juga informasinya berubah. Terus ditahan lagi, dia bisa berubah jadi road mode. Ditahan ke atas lagi, dia berubah jadi sports mode. Nah, kalau sport mode ini sih yang gua tahu dia itu pakai full power dan tractionnya seharusnya off. Karena ini pas gua coba, ini agak brutal sih powernya setelah dicoba. Tapi kalau misalnya kita pencet ke atas lagi nih, ini sama sekali nggak berubah. Jadi ini tuh kalau di 636 atau mungkin di ZX10 ya, dia kalau dipencet arah yang sama, dia tuh hanya akan bolak-balik gitu aja. Tapi kalau di sini nggak bisa, dia kalau dipencet ke atas dia udah mentok, jadi dia udah nggak bisa berubah lagi. Jadi kalau dia mau berubah, dia harus diganti pencet ke bawah, baru nanti dia berubah jadi road, balik lagi ke rain, kemudian balik lagi ke rider. Nah, rider ini yang biasanya gue pakai. Jadi kalau rider ini dia punya fleksibilitas buat ngerubah power mode sama KTRC nya sesuka kita. Jadi cukup gampang gantinya, tinggal pencet select, nanti power mode nya bakal kedip. Nah, ini juga sama, dia kalau dipencet atas sekarang nih, F nya nggak berubah, dia tetap bakal jadi full. Tapi dia kalau dipencet ke bawah, dia berubah jadi low. Nah, dia cuma punya dua modes, F dan L. Kalau kayak di ZX10 dia punya F, M, L. Nah, kemudian kalau dipencet select sekali lagi, ini bakal ngerubah KTRC nya 1, 2, 3. Seperti yang kita tahu, mode 1 itu untuk full, untuk sport mode, kemudian 2 itu untuk city riding, 3 itu rain mode. Ini sih kalau yang gua tahu berdasarkan gua pakai ZX636 yang lama ya. Dan ini bisa off. Oh sorry, ini nggak bisa off. Off-nya ke atas dia. Jadi dia kalau pencet ke bawah dia itu maksimum 3, kalau off itu dia pencetnya ke atas, jadi lewatin 1. Nah, dia kalau bisa KTRC nya off, dia juga bakal muncul oren-oren di sini, dia bilang off KTRC. Cuman ya janganlah tersliding. Nah, kemudian dari sini untuk ngeganti informasi yang ada di bawah, dia cuma bisa keganti 2. Jadi kalau ini select ditahan, dia akan berubah jadi trip dan suhu. Kalau dipencet select sekali lagi, dia hanya akan kembali. Dan ya, sekilas di dalam speedometer ini, si TFT ini nice banget. Di sini ada indikator gear, ada bensin, RPM. Nah, ini ada modesnya yang tadi seperti dijelasin. Untuk si profilnya, di sini modesnya, dan di sini ada jam. Di sini rata-rata penggunaan. Ini bisa berubah sih sesuai profil yang digunakan. Dan di kiri kanan ya, di sini ada untuk si lampu sen, kemudian ini indikator netral, ABS, dan lampu jauh juga. Teman, motor lagi nggak nyalain, nanti kita nyalain ya, soalnya kalau dinyalain sekarang di motor berisik. Dan di sini salah satu, dan di sini tuh ada icon, ini icon Bluetooth. Jadi ini TFT-nya bisa nyambung ke Bluetooth, dan ini bakal gue jelasin nanti lebih jauh. Di sini ada indikator juga buat telepon, dan ini dapat SMS atau chat ataupun semua notification apapun deh yang kalian punya. Nah, ini dia menurut gue bagus banget sih. Kalau dia udah connect, dia bakal ngasih tahu. Dan ini kalau kalian dapat telepon, miss call, nah ini bakal muncul, dan ini bakal hilang kalau kalian udah ngecek itu di handphone. Jadi itu bakal ngirimin. Dan ya, ini adalah salah satu TFT yang sangat smooth menurut gua. Dan lihat deh, ini dia kalau masuk smooth banget, dia kalau keluar lagi nih smooth banget. Jadi ini salah satu TFT menurut gua smooth, dan ini ya oke lah. Dan di sini gue jelasin sepintas untuk settingannya. Di sini ada
setting dari si kendaraannya, vehicle settings. Di sini yang bisa kalian setting itu ada lampu shift. Shift lamp itu ya kalau misalnya kalau kalian udah biasa pakai motorsport, nah kalau kalian udah dapat line-nya mereka dia bakal kedip. Cuman ini kalau di sini dia bakal kedip di bagian RPM-nya. Nanti RPM-nya bakal berkedip. Nah, terus di sini bisa kalian masuk. Nah, kalian bisa nyalain atau matiin si shift lamp-nya sendiri. Untuk balik ke belakang ini ditekan yang lama. Ups, salah pencet. Nanti balik ke depan lagi. Nah, di sini juga bisa ngeganti displaynya. Ini buat brightnessnya, tapi display ini hanya untuk brightness sih. Kemudian bisa setting date and clock untuk si tanggal. Terus ada formatnya mau 24 jam apa 12 jam. Nih kalian bisa masuk, bisa kalian set. Kemudian di sini ada untuk service record, tapi ini gue matiin. Jadi seharusnya ini sih nanti nge-record semua service history kalian yang ada di sini. Kemudian di sini ada Bluetooth. Nah, ini Bluetooth tadi yang connect ke handphone. Ini Bluetoothnya bisa kalian on-in atau kalian off-in kalau takut nanti orang masuk ke sini ya. Dan di sini kelihatan ini nempel di handphone gua. Dan di bawah sini ini unit ini nyetingnya cuma nyeting ke speednya dia nih, kira-kira nih unitnya dia apa, mau kilometer kah atau mau miles kah, kayak gitu. Nah, spintas ini adalah settingan dari TFT ini, dan ini menurut gua keren banget. Dan ya kayak yang tadi gue bilang, ini bisa nempel ke handphone. Bentar, gue ambil handphone gue dulu. Jadi di sini dia connect ke aplikasi radiologi. Nah, di aplikasi ini dia bakal nunjukin lokasi dari motor sama lokasi kita. Dan di sini bisa dilihat ada ini udah connect ya ke Z900. Nih ada odometer yang berjalan. Ini sebenarnya mirip kayak history dari motornya sendiri sih. Keadaan dia apa sih? Dan ini di sini sampai ada fuel levelnya. Nah, ini di sini sebenarnya hanya info, dan di sini ada riding log. Cuman riding lognya nggak pernah gue pakai, jadi nggak ada historinya. Ini history dari si manufacturer sendiri. Kemudian di sini ada tuning itu sebenarnya kayak nge-nyeting dia punya ini sih power mode, si riding mode-nya. Dan ya ini cuman sekedar tadi kan kalian bisa setting dari sini langsung tinggal pencet-pencet, tapi ya ini setting dari handphone, beda itu doang. Terus ini untuk general ini untuk settingan yang tadi ada di dalam tuh, yang halus itu yang warna merah di dalam. Nah, ini kalian di sini bisa ngatur shift lamp, ini call notify segala macem, units. Nah, ini bisa kalian buka semua. Dan kalian bisa setting tanggal juga di sini. Jadi nggak perlu selalu ada di sini, tapi kalian juga bisa setting di sini. Dan ini menurut gua cukup oke dan bagus ya untuk review Z900 dari segi badan, segi fitur. Jadi kalau menurut performance gimana sih ini motor? Ini motor dia itu enak banget untuk jalan harian. Kemudian dia itu cocok dipakai untuk macet-macetan. Dan ini tuh pas macet ya, dia tuh jalannya enak, nggak pegel pastinya. Terus udah gitu dia smooth, dan dia itu kalau menurut gua ini salah satu motor yang friendly lah dipakai untuk macet-macetan atau untuk harian sih tepatnya. Karena motor ini tuh nggak terlalu panas. Kalau biasanya tuh motor-motor yang kayak gini tuh mungkin masih agak panas ya di bagian kaki ya, tapi ini tuh di bagian kaki tuh sama sekali kayak nggak berasa. Ada, gue nggak tahu kalau gue bandingin sama Ono tuh si 636 itu berasa banget panasnya. Tapi kalau ini tuh dia nggak berasa sih, agak beda gitulah. Cuman ini motor kalau menurut gua sih ini torsinya gede banget, jadinya tuh
Kalian yang mungkin dari sana pindah ke sini harus agak hati-hati ya buat ngegas-gasnya, takutnya ini lompat. Kalau udah biasa sih nggak apa-apa ya, kalau belum biasa ya jangan. Dan iya, ini motor juga kalau gue bilang sih kalau ini didorong-dorong cukup berat, tapi kalau pas udah jalan ini nggak berat dan ini nyaman banget, dan posisi ridingnya dia enak banget, nggak nunduk. Kalau menurut gue sih ini hampir agak tegak ya, tegak banget. Dan ya begitulah, mungkin emang ini SF kayak begini ya, emang udah dia punya karakteristik lah. Tapi ya orang beli SF memang untuk jalan, touring harian, biasanya sih begitu ya. Ini yang at least yang kita lakukan di Indonesia. Kalau di luar negeri mungkin beda ya. Apalagi yang perlu kita bahas nih? Oh, untuk rem ya, rem yang tadi gue bilang ini masih aksial, belum radial kayak gitu. Nah ini banyak yang komplain, kebilangnya katanya oh mungkin kurang pakem gitu-gitu ya. Ya gue sih personally ya, ini masih cukup untuk ngerem. Kalau kalian mau ganti ini jadi Brembo lah, di upgrade lah ya, feel free. Maksudnya memang ya itu bakal lebih enak, cuman ya mungkin kalau misalnya ini ya sebenarnya nggak perlu banget lah, kalau misalnya nggak butuh gitu loh. Ini masih enak juga kok, cukup ya. Sepintas ini aja sih review dari gua untuk dari si motornya sendiri, karena ya gua nggak bisa ngomong banyak ya, rasanya Street Fighter ya begini-begini aja gitu loh ya. Kalau kalian yang udah sering bawa ya kalian ya punya gambaran lah ini rasanya gimana. Apalagi kalian yang punya Z900 yang versi sebelumnya, oh kalian udah tahu banget nih rasanya gimana. Cuma bedanya ada di KTRC sama power mode-nya aja, gak banyak sih. Sama TFT-nya keren banget. Kayak gitu doang. Dan ya sampai ketemu di video selanjutnya. Dan di video selanjutnya gue bakal ngebahas itu yang lagi nempel di situ. Gue nggak berani nyalain di sini karena lagi sepi banget sih. Tapi gue bakal nyalain sebentar supaya kita bisa lihat ini. Dan ya kita nyalain. Nyala.